Hai Lagunapreneur, kembali berjumpa lagi dengan saya, Dep, founder Laguna.com. Kali ini saya mau sharing tentang baju branded stock lot sisa ekspor. Banyak orang yang masih tidak tahu apa sih baju branded stock lot sisa ekspor itu. Jadi begini guys, baju atau brand-brand merek internasional seperti merek H&M, Marks and Spencer, Forever 21, Uniqlo, Zara, dan masih banyak lagi brand-brand lainnya yang biasa kita temukan di mall-mall besar itu sebenarnya diproduksi di garment yang ada di Indonesia. Jadi begini, misalnya contoh brand Zara misalnya, mereka pesan atau maklun ke pabrik-pabrik Indonesia minta dibuatkan misalnya jenis blus sekian ribu piece, katakanlah contoh misalnya 10.000 piece. Nah, pihak garment biasanya itu memproduksi tidak pas 10.000 piece. Biasanya itu dilebihkan. Contoh misalnya dari pesanan 10.000 piece menjadi 11.000 piece. Nah, kenapa dibikin lebih dari 10.000 piece? Itu untuk menjaga supaya nanti ada yang reject atau yang tidak lolos quality ekspor, supaya nanti pihak garment sesuai dengan pesanan si pihak pemesan tersebut. Nah, pada saat pihak garment selesai memproduksi produk pesanan dari buyer tersebut, biasanya sebelum melakukan ekspor, pihak garment akan melakukan quality control. Jadi si produk tersebut dicek satu-satu sehingga produknya lolos untuk ekspor. Nah, biasanya pada saat quality control, proses quality control itu ada beberapa item produk yang tidak lolos QC. Nah, disebut namanya produk yang reject misalnya. Nah, produk yang kelebihan sisa produksi itu atau produk yang tidak lolos quality control itu biasanya pihak pabrik melakukan lelang. Jadi dilelang. Nah, kapan si pabrik melakukan lelang? Biasanya 6 bulan setelah mereka ekspor ke barangnya dikirim ke si pihak pemesan. Nah, gimana proses cara untuk bisa mendapatkan lelang langsung ke pabrik tersebut? Jadi begini guys, tidak banyak orang yang langsung bisa ikut lelang di pabrik. Jadi hanya beberapa gelintir orang saja. Biasanya itu orangnya itu aja sih. Kita sebutnya beberapa pengepul lah ya, beberapa supplier tangan pertama. Jadi di pabrik itu guys, kita nggak bisa sistemnya random, nggak bisa pilih per item. Misalnya saya mau ambil jenis ini saja atau jenis yang lain saja misalnya. Jadi harus kalau misalnya ada stok lot sisa ekspornya 5.000 piece atau 10.000 piece, kita harus angkat semuanya gitu. Jadi nggak bisa pilih, dan itu pun memerlukan proses yang cukup rumit dan cukup panjang. Jadi ada beberapa pihak yang mesti kita temukan gitu. Jadi ada dokumen resminya lah untuk mengeluarkan produk tersebut dari garment. Mungkin di antara kalian yang bertanya, produknya itu apa aja sih jenisnya? Jadi gini guys, jenisnya itu tidak bisa ditentukan ya. Jadi tergantung si pihak pemesan, misalnya si Zara atau si H&M itu bikin lagi season apa gitu. Jadi macam-macam, ada jenisnya, ada baju wanita, baju pria, baju anak, dan berbagai style dan model. Ada t-shirt, jaket, sweater hoodie, dress, macam-macam lah, jenisnya banyak sekali. Kemudian mungkin Anda bertanya juga, kondisi barang sisa ekspor itu, stok lot sisa ekspor itu seperti apa sih? Jadi gini guys, baju sisa ekspor itu ada dua jenis. Satu yaitu baju yang sisa kelebihan produksi. Biasanya kondisinya kalau kelebihan sisa produksi itu dalam tanda petik masih bagus, tidak ada cacat, dan kondisinya pun masih handtag polybag, terus labelnya itu masih utuh gitu. Dan ada satu jenis lagi yaitu produk yang tidak lolos quality ekspor. Itu biasanya ada beberapa grade. Nah, yaitu tadi
grade-nya misalnya grade A gitu. Jadi ada semacam cacat yang mungkin bagi kita orang awam itu tidak terlalu terlihat. Contohnya misalnya benangnya, jahitannya ada lompat, atau misalnya kancingnya tertukar misalnya. Atau ada juga yang memang grade-nya sudah sangat-sangat reject. Contoh misalnya ada robek atau bolong atau dan lain-lain. Mungkin di antara kalian juga yang bertanya-tanya, berapa sih harga yang bisa didapatkan oleh si pengepul dengan cara ikut lelang di pabrik. Jadi gini guys, kalau kita ikut lelang ke pabrik, itu harganya tuh mungkin kalian akan kaget gitu. Harganya itu sangat murah gitu. Dan sistemnya itu biasanya mereka sistem borongan, sistem random. Jadi sistem take all. Itu kalau di rata-ratakan mungkin harganya kisaran antara 15.000 sampai 20.000 rupiah per piece-nya. Tapi dengan catatan kita harus ambil semuanya guys, nggak bisa pilih. Jadi misalnya di antara 10.000 piece itu isinya let's say katakanlah misalnya ada 10 sampai 20 item atau model yang berbeda. Ada tank top misalnya, ada blusnya, ada dressnya, ada celananya. Itu harus root ambil semua gitu. Dan resikonya mungkin di antara 10.000 piece itu sekian persen ada yang saya bilang tadi, yang grade A-nya atau grade B-nya. Atau kalau lagi mujur itu benar-benar sisa kelebihan produksi. Nah kita sebutnya itu ada dagingnya atau tulangnya gitu. Berapa kisaran budget yang biasanya rata-rata kalau kita ngambil langsung lelang ke pabrik? Itu tidak bisa ditentukan sih, tergantung jumlah kuantiti si sisa ekspor tersebut. Ya minimum mulai budget di 300 sampai 2 miliar lah kita mesti spend budget untuk bisa mendapatkan baju lelangan sisa ekspor dari pabrik. Nah, sekarang kita bicara tentang estimasi hitung-hitungan bisnisnya. Berapa sih keuntungan jika kita terjun di bisnis branded sisa ekspor ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi guys. Jadi modalnya itu sebenarnya sangat-sangat, modalnya besar, tapi harga itu sangat-sangat murah. Coba kalian bayangkan ya, sebuah baju brand kita sebut misalnya kasih contoh let's say Marks and Spencer. Jika kalian beli di mall itu harganya tidak kurang dari 500 sampai 700 ribuan lah, jenis blus misalnya. Nah kalian bisa dapatkan produk tersebut dengan harga 20.000 kalau langsung ngambil dari pabrik. Berapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika kalian menjual produk tersebut? Tentunya bisnis ini sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat punya peluang untuk bisa meraih keuntungan yang lebih besar. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah jika kalian masih pemula atau newbie di bisnis ini, permasalahannya adalah mungkin kalian di market dan di budgeting. Even kalian punya dana pun, misalnya bisa mampu atau nekat ingin ikut lelang di pabrik, pertanyaannya adalah bagaimana cara pembuangannya kan, gitu. Jadi gini guys, nggak usah khawatir. Jadi mungkin ini kalau langsung lelang ke pabrik itu target kedua lah gitu. Jadi kalian bisa mulai dari start dari beli ke pengepul atau ke supplier tangan pertama tadi. Nah kalau di barang sudah di supplier tangan pertama, berarti produk yang ada di gudang, produk yang ada di pabrik sudah masuk ke gudang-gudang si supplier tangan pertama. Nah biasanya setelah barang masuk ke gudang-gudang supplier tangan pertama itu si pihak gudang atau si pihak supplier itu memproses lagi, memilah-milah lagi produk yang mereka dapatkan. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, jadi dipilah-pilah tuh, ada yang dagingnya, ada yang tulangnya gitu. Jadi even mereka mendapatkan harga, let's say katakan kalau di rata-ratain itu 20.000 per piece, itu mereka pasti ada item-item tertentu yang mungkin mereka jual rugi gitu.
karena isinya kan tadi ada beberapa sekian persen yang tulangnya lah istilahnya ya. Nah, mereka akan proses lagi. Jadi mereka QC lagi, QC ulang. Mana yang benar-benar produk yang istilahnya produk yang premiumnya, atau produk yang grade A-nya, atau produk yang grade B-nya. Nah, itu mereka biasanya udah punya penampung masing-masing. Nah, kalau produk sudah ada di gudang, itu mereka biasanya cara jualnya bagaimana? Itu bisa mereka gini, ada beberapa sistem sih mereka cara jualnya. Misalnya sistem partai itu biasanya borongan juga gitu. Jadi ada yang dari pengepul, ada yang ngambil lagi gitu, sistem borongan. Jadi memang di dunia stock lot ini barang ini cepet-cepetan sih guys gitu. Apalagi di beberapa tahun terakhir ini sudah banyak mulai pemain-pemain sisa ekspor yang sudah melek di bisnis ini gitu. Contohnya kalau dulu sebelum marketplace seperti Tokopedia, Shopee booming, dulu biasanya produk ini dimakan oleh factory outlet biasanya gitu. Nah, di 3-4 tahun terakhir ini semenjak e-commerce booming, mulai bergeser. Jadi produk sisa ekspor ini lebih banyak dikuasai oleh top seller yang ada di marketplace. Tapi jangan khawatir guys, supply produk baju sisa ekspor ini selama yang penting ini politik stabil, tidak ada demo-demo, si pemesan atau buyer pasti maklun atau membuat produksinya itu di garment yang ada di Indonesia. Oke, sampai di mana tadi? Jadi intinya gitu guys, solusinya adalah jika kalian masih newbie atau pemula, saya sarankan jangan pengen langsung ikut lelang pabrik. Jadi mulailah dulu dari kalian membeli ke si pengepul tadi. Mungkin harganya sedikit lebih mahal lah ya, wajar, namanya bisnis pasti si pengepul juga pengen dapat untung gitu. Dan jangan kalian pikir bahwa misalnya wah modalnya cuma 20.000. Jadi gini guys, 20.000 itu banyak resikonya gitu. Tidak semuanya barang tersebut bisa dijual lebih tinggi dari harga 20.000. Itu seperti saya bilang tadi, mungkin 10-20% si pengepul tersebut menanggung resiko barang yang rejectnya gitu. Jadi, nah pertanyaannya adalah berapa sih rata-rata kisaran harga si pengepul tersebut, harganya berapa gitu. Itu tidak bisa dipastikan sih guys. Si pengepul pasti punya hitung-hitungan sendiri gitu. Misalnya let's say dia mengangkat produk senilai misalnya 10.000 piece. Kalau dirata-ratakan harganya 20.000 per piece, berarti kisaran misalnya sekitar 400 juta misalnya. Nah, tentunya mereka pengen untung dong gitu. Nah, jadi mereka pilah-pilah lagi tuh produknya. Mana yang sekiranya produk ini bisa dijual lebih mahal, mana sekiranya produk ini yang benar-benar memang tidak bisa dijual di up lagi harganya. Bahkan mereka harus siap jual rugi gitu. Nah, keuntungan kalian misalnya jika belanja ke pengepul, itu tadi kalian masih bisa pilih gitu, pilih size, pilih warna, dan belanjanya tidak harus banyak-banyak. Jadi itu solusi jika kalian ingin mulai bisnis, start baju sisa ekspor ini dari budget yang kecil atau dari market yang mungkin kalian masih meraba-raba. Oke guys, sekian dulu sharing-sharing seputar bisnis baju branded sisa ekspor untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya akan coba sharing lagi beberapa informasi-informasi tentang bisnis baju branded stock lot sisa ekspor. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe channel di bawah ini ya guys. Sampai jumpa.